ketika takwa kita meningkat, kita melihat maksiat di depan kita misalnya, maka hati kita akan risih. Tetapi ketika takwa kita berkurang, na'udzubillah summa na'udzubillah, datang maksiat di depan kita, maka mungkin ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang menganggap itu hal yang biasa. Wal'iyadzubillah. Tidak ada perintah, tidak ada sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali di dalamnya terdapat maslahatul ibad, terdapat maslahah untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur sampai melakukan aktivitas berkehidupan sosial sampai ingin tidur kembali. Apabila kita mengikuti bagaimana cara-caranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tentunya semua akan bernilai ibadah. Dari bangun tidur, salat subuh, setelah itu mengerjakan aktivitas, mengerjakan salat zuhur, asar, maghrib dan isyanya, dan melanjutkan aktivitasnya. Ketika ia berniat untuk ibadah, maka akan bernilai pahala, akan bernilai ibadah. Ya Allah, jadikan semua kehidupanku ini, dari bangun tidurku, dari jalanku, dari aktivitasku, dari ke pasarku, dari bekerjaku ke kantor, bekerjaku di sawah misalnya, perdagangan misalnya, semua bernilai ibadah ya Allah. Oleh karena ketika kita mengerjakan semua aktivitas kita, jangan kita nilai bahwasanya ibadah itu hanya terbatas di dalam masjid ini. Tidak. Imatatul adza 'anit tariq, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membersihkan jalan, ibadah. At-tabassum fi wajhi akhik, tersenyum ketika bertemu, tersenyum. Atau ifsya'us salam, atau memberikan makan, ibadah. Yang penting niatnya, berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sesuai junjungannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bulan ini adalah bulan yang mulia. Semua akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bulan ini banyak dilalaikan oleh sebagian hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingatkan kembali bahwasanya bulan-bulan inilah yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjarannya, entahkah itu amal kebaikannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran apabila ia melakukan kemaksiatan. Oleh karena kita senantiasa meminta taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat 5 waktu, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tidak lain dan tidak bukan untuk diri kita, meminta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, meminta taufiknya Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita berada di dalam hidayah, kita berada di dalam as-siratal mustaqim, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tinggalkan dengan hati yang salim, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Kita berada di hari Jumat ini, yang mana hari Jumat ini adalah sayyidul ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan fihi sa'ah. Di hari Jumat ini ada satu waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istajaba min fiha du'a. Kita berdoa di hari Jumat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Ahlul ilmi menyampaikan di hari Jumat ini yustajabu doa ba'dal fajr ila syuruq, di antara setelah fajar sampai waktu syuruq. Ahlul ilmi ada juga yang menyampaikan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Namun yang saya yakini, istajaba fiha doa baina salat al-asr ila ghurubis syams, waktu di mana setelah salat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Oleh karenanya di hari Jumat ini kita banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita banyak beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita banyak berzikir, ketika banyak bersolawat, insyaallah hati kita dan ketakwaan kita pun akan bertambah, sehingga ketika kita dipanggil ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban, maka kaki ini tidak akan terasa berat. Kita langkahkan kaki kita ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan kita.
Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita, tetapi kita butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, dan Allah tidak butuh itu semua. Justru kita yang butuh kepada Allah. Kita ingin kemudahan, kita ingin kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia. Kita ingin masalah-masalah kita, entah itu di kantor perdagangan ataupun di sawah, kita ingin semua lancar. Maka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala beri kita suatu masalah baru kita datang. Tidak, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala panggil hamba-hambanya, hayya 'alas shalah, marilah kita salat, hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kebahagiaan. Kita datang, ataupun menyisihkan waktu di sepertiga malam misalnya, yang mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala turun, yanzilu rabbuna thulutsail akhir minal lail. Allah turun dan Allah menyampaikan, aina ibadi, di mana hamba-hambaku yang meminta pengampunan, fastaghfirullah, maka aku akan beri dia ampunan. Yang meminta hajatnya, fa'utilah, maka aku akan memberikan hajatnya. Maka kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan masuk di bulan yang mulia ini, maka kita gaskan kembali niat kita untuk memperbanyak lagi keimanan, memperbanyak lagi ketakwaan, kita pertebal ketakwaan, sehingga ketika datang azan, ketika lewat kemaksiatan, hati kita itu tergerak. Jangan sampai kemaksiatan lewat di depan kita, kita biasa-biasa saja, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kita kepada kita semua.